Udah. Ya, lanjut. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis proses produksi sirup jeruk baby Java pada skala pilot plant. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hanin Salwa dengan NIM 03, kemudian ada Davina Nova Abelia dengan NIM 68, ada Cinta Amalia dengan NIM 070, ada Aulia Mustafa dengan NIM 078, dan yang terakhir ada Nicholas Ansa dengan NIM 033. Untuk daftar isinya ada pendahuluan, kemudian spesifikasi alat dan metode, hasil dan pembahasan, perhitungan neraca massa, dan yang terakhir karakteristik skala pilot plan sirup jeruk baby Java. Yang pertama ada pendahuluan. Jeruk atau Citrus SP merupakan salah satu komoditas hortikultura yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia karena produksi buah jeruk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan rata-rata 4,13% per tahun. Salah satu varietas jeruk yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah jeruk manis, contohnya adalah jeruk baby Java. Salah satu usaha guna memperpanjang umur simpan jeruk tersebut yaitu dengan mengolahnya menjadi sirup buah. Penelitian tentang pengolahan jeruk baby Java subgrade menjadi sirup diperlukan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh pada kualitas organoleptik, fisika, dan kimia sirup. Penelitian pada skala pilot plant digunakan untuk mengurangi resiko terkait dengan konstruksi dari proses skala besar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi cara pembuatan sirup baby Java yang berkualitas dengan pemanfaatan peralatan sehingga dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk pembuatan pabrik skala penuh yang mampu memproduksi dalam jumlah yang jauh lebih besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya untuk bahannya sendiri, yaitu bahan baku dan tambahan yang digunakan untuk membuat sirup baby Java skala pilot plant adalah yang pertama ada jeruk baby Java subgrade, itu 73,51 kg, lalu ada gula pasir 12,5 kg, lalu ada fruktosa 25 kg, asam sitrat 500 gram, dan air 70 kg. Next. Untuk alatnya sendiri, peralatan yang digunakan untuk membuat sirup baby Java subgrade skala pilot plant adalah yang pertama tangki reaktor kapasitas 40 liter, pulse electric vial, tangki pengaduk kapasitas 40 liter, termometer, takaran air, timbangan, kompor gas, alat pemeras jeruk atau fruit juicer, kain saring, dan pisau. Berikut ada skema alat pembuatan minuman multifungsinya. Lalu juga ada diagram alirnya, yaitu mulai jeruk baby Java 73,51 kg di pencucian dengan air, yaitu penambahan air 70 kg mengeluarkan limbah 70 kg limbah air. Lalu masuk proses pemotongan, lalu ke pemerasan jeruk 73,51 kg mengeluarkan ampas 41,39 kg. Lalu masuk ke penyaringan sari jeruk, didapatkan hasil 34,36 kg. Lalu pencampuran sari buah 32,12 kg atau 25 liter, ditambahkan 25 kg fruktosa, 12,5 gram gula pasir, 500 gram asam sitrat, dan pemanasan hingga suhu 50 derajat Celcius.
selanjutnya yaitu proses pasteurisasi dengan listrik 50 W per 220 volt mengeluarkan 11,83 kg uap. Lalu ke proses pengadukan yaitu pencampuran 250 gram CMC. Lalu ke proses pendinginan dan menghasilkan sirup 58,31 kg. Lalu pengemasan pada botol 350 mg mendapatkan produk 120 botol. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, yaitu proses produksi. Yang pertama yaitu teknologi skala proses. Proses pembuatan sirup jeruk baby Java skala pilot plant membutuhkan waktu pemasakan 103 menit dan membutuhkan 7-12 orang tenaga kerja. Proses produksi dibagi ke dalam 4 stasiun, yaitu stasiun preparasi, stasiun ekstraksi, stasiun pemasakan, dan stasiun pembotolan. Yang pertama yaitu stasiun preparasi. Pada stasiun preparasi, jeruk sebanyak 73,51 kg disortasi secara manual. Parameter yang digunakan antara lain tidak busuk, tidak mengeluarkan air, bau yang kurang enak, serta tidak pecah. Pemilihan parameter tersebut dilakukan karena pencemaran dengan sedikit buah cacat dan busuk dapat memberikan karakteristik flavor yang menyimpang pada keseluruhan sari buah. Jeruk dibagi ke dalam 7 bagian untuk memudahkan proses pencucian dengan air bersih. Proses pencucian membutuhkan 1 orang tenaga kerja dengan waktu 125 menit. Pencucian buah jeruk cukup dilakukan dengan pembilasan, penggosokan kulitnya, residu atau kontaminasi yang ada di permukaan buah-buahan dapat dihilang melalui pencucian, penggosokan, dan hidrolisis. Kemudian stasiun yang kedua yaitu stasiun ekstraksi. Jeruk yang telah dicuci kemudian dipotong, kemudian diperas, dan pemotongan dilakukan menggunakan tenaga manusia dengan bantuan pisau. Begitu pula pemerasan dengan bantuan pemeras handling orange juice berbahan stainless seperti pada gambar 3. Next. Kemudian pada stasiun ekstraksi ini setelah diekstrak, sari buah yang dihasilkan kemudian disaring. Proses penyaringan bertujuan untuk memisahkan truk untuk mendapatkan sari buah jeruk. Penyaringan menggunakan kain saring berlapis 3 untuk menutup celah ampas agar benar-benar terpisah dari sari buah. Proses pemotongan dan pemerasan 73,51 kg jeruk membutuhkan waktu 260 menit. Waktu tersebut juga digunakan untuk proses penyaringan sari jeruk. Waktu proses yang lama disebabkan oleh jumlah tenaga kerja, di mana pada setiap proses hanya terdapat 1 tenaga kerja. Next. Kemudian stasiun yang ketiga yaitu stasiun pemasakan. Proses mencampur bahan dan memasak sari buah menjadi sirup dilakukan dengan alat pembuat minuman multifungsi. Alat tersebut menggabungkan 4 proses sekaligus, seperti pada gambar 4. Yang pertama yaitu proses ini adalah pemanasan bahan dengan aliran sirkulasi yang bertujuan agar seluruh bahan menerima panas dengan porsi yang sama. Suhu untuk pemanasan adalah 80 derajat Celcius. Yang kedua, aliran sirkulasi. Bahan pada proses pemanasan juga melalui proses pasteurisasi. Bahan yang menggunakan metode pecut listrik 500 watt dan 200 volt bertujuan untuk membunuh mikroorganisme. Next. Yang ketiga, proses pemanasan dan pasteurisasi. Pipa untuk kedua proses tersebut ditutup dan bahan mengalir ke proses selanjutnya, yaitu pengadukan selama 15 menit. Pipa yang menuju ke mesin pendingin kemudian dibuka setelah proses pengadukan, sehingga bahannya mengalir menjadi dingin dan siap untuk dimasukkan ke dalam botol. Stasiun yang keempat yaitu pembotolan. Setelah proses pendinginan, bahan dikeluarkan melalui pipa output produk untuk dibotolkan. Botol yang digunakan sebagai pengemasan memiliki kapasitas 350 ml, sehingga dibutuhkan
sebanyak 132 botol untuk jenis yang sama untuk menampung total produk yang didapatkan. Pemberian hand space dalam pengisian produk ke dalam botol adalah sebagai ruang cadangan selama proses sterilisasi agar tidak menekan wadah, karena akan menyebabkan gelas pecah atau kaleng mengembung. Next. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, perhitungan neraca massa. Pada penelitian ini, bahan sebagai input adalah jeruk baby lava subgrade 73,51 kg, sedangkan outputnya adalah sirup jeruk baby lava. Perhitungan neraca massa dilakukan dengan membagi sistem pembuatan sirup jeruk baby Java skala pilot plant pada setiap prosesnya. Kemudian dibuat persamaan kesetimbangan materialnya. Satu, ada preparasi, yaitu proses pencucian. Pencucian menggunakan air dengan rata-rata 10 liter per 10 kg jeruk untuk 1 kali cucian. Rata-rata air yang diam pada wadah pencucian sebanyak 5 liter dan air yang mengalir sebagai tirisan sebanyak 5 liter dalam 1 kali proses pencucian. Perhitungan air dalam wadah dilakukan dengan menakar air pada gelas ukur, begitu pula pada air tirisan sebanyak 70 liter air yang digunakan pada pencucian menghasilkan limbah air cucian 70 liter. Next. Yang kedua, ada ekstraksi. Proses pemotongan jeruk melibatkan jeruk sebagai input, pemotongan sebagai proses, dan hasil potongan jeruk sebagai output. Ekstraksi mekanis sangat memperhatikan jumlah ekstrak yang dihasilkan dengan mengetahui nilai rendemennya, yaitu perbandingan antara jumlah ekstrak yang dihasilkan dengan jumlah bahan awal yang diekstrak. Perhitungan neraca massa pada proses penyaringan ini dilakukan dengan menimbang jumlah scrap yang dihasilkan atau pulp. Jumlah bahan masuk disamakan dengan jumlah produk yang dihasilkan pada proses pemerasan, yaitu 2,24 kg pulp. Sari buah tersebut kemudian dikonversikan ke dalam satuan volume yang dilakukan menggunakan gelas ukur. Volume yang dihasilkan yaitu 25 liter. Next. Yang ketiga, pemasakan. Sari buah sebanyak 25 liter atau setara dengan 32,12 kg dimasukkan pada panci berukuran 50 liter. Bahan tambahan fruktosa 25 kg mula-mula dimasukkan dengan pengadukan agar homogen. Tambahkan sukrosa 12,5 kg dan asam sitrat 500 gram. Proses pemasakan bahan menggunakan suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian CMC 250 gram dimasukkan pada saat suhu mencapai 60 derajat Celcius. Perhitungan neraca massa dalam proses ini melibatkan massa bahan masuk, bahan tambahan, dan massa produk serta uap yang hilang. Total bahan yang masuk pada proses ini adalah 70,37 kg dengan rincian sari buah 30,12 kg, fruktosa 25 kg, sukrosa 12,5 kg, asam sitrat 500 gram, dan CMC 250 gram. Produk yang dihasilkan adalah sirup jeruk sebanyak 46,65 liter atau 58,54 kg. Berdasarkan kedua data tersebut, maka dapat diketahui massa uap yang hilang sebesar 11,83 kg yang terjadi pada proses pemanasan. Next. Yang keempat, rendemen. Perhitungan rendemen dilakukan dengan mengetahui penyusutan dari jumlah bahan baku dan tambahan hingga menjadi output. Tinggi rendahnya rendemen dalam suatu proses produksi dapat dijadikan sebagai kriteria keberhasilan proses produksi. Produk sirup jeruk baby Java skala pilot plant memiliki rendemen sebesar 79,63%. Perhitungan rendemen ditunjukkan pada persamaan berikut. Rendemen sama dengan berat produk per berat bahan awal dikali 100%. Di rendemen sama dengan berat produknya itu 58,54 per berat bahan awal tadi 73,51 dikali 100%.
sama dengan 79,63%. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada karakteristik sirup jeruk baby Java skala pilot plant. Yang A ada nilai pH. Nilai pH itu penambahan asam asetat pada sirup jeruk akan berjaru terhadap tingkat kesamaan yang akan dihasilkan. Hasil produk sirup jeruk baby Java skala pilot plant memiliki nilai pH 3,43. Yang B ada nilai derajat Brix. Sirup jeruk baby Java skala pilot plant memiliki nilai derajat Brix sebesar 55,1 Brix. Nilai derajat Brix sangat dipengaruhi oleh konsentrasi gula yang diberikan berdasarkan pembiasan cahaya. Ya, yang C ada nilai viskositas. Analisasi viskositas menghasilkan nilai kekentalan 29 CP untuk sirup jeruk baby Java skala pilot plant yang menyatakan bahwa produk ini next. Yang D ada nilai total gula. Produk sirup jeruk baby Java skala pilot plant memiliki total gula sebesar 54,4%. Total gula yang tercantum pada SNI yaitu minimal 65%. Sedangkan nilai total gula pada produk komersial adalah 49%. Hal itu menyatakan bahwa sirup produk skala pilot plant ini lebih tinggi daripada produk komersial sebagai sampai berbanding pada parameter total gula. Ada nilai vitamin C. Sirup jeruk skala pilot plant pada penelitian ini memiliki hasil analisa kandungan vitamin C sebesar 0,23%. Hasil analisa pada produk komersial menghasilkan kandungan vitamin C yaitu 0,07%, yang berarti lebih rendah daripada produk pilot plant. Next. Ya, ini ada uji organoleptik. Yang A ada warna sirup. Warna sirup jeruk baby Java yang dihasilkan pada skala pilot plant adalah kuning
Kekuatan. Pengkekuatan pada sirup disebabkan karena adanya karamelisasi yang terjadi pada saat pemanasan yang dicampur dengan 2 jeruk gula. Yang KB ada aroma sirup. Aroma yang khas pada sirup jeruk baby Java berasal dari bahan baku dasarnya yaitu jeruk baby Java itu sendiri. Aroma sirup jeruk baby Java yang dihasilkan pada skala pilot plant meredam aroma buat aslinya. Aroma sirup yang dihasilkan lebih mendominasi pada aroma manis gula. Yang C ada rasa sirup. Sirup jeruk baby Java skala pilot plant memiliki rasa manis pahit yang dihasilkan dari fruktosa dan sikrosa sebagai bahan tambahan dan rasa asli jeruk itu sendiri. Next. Nah, yang terakhir ada D, warna penggeseran. Penggeseran sirup jeruk baby Java, penelitian skala pilot plant menghasilkan warna yang memudar. Rata-rata keseluruhan data faktor warna penggeseran menghasilkan nilai 4,33 untuk produk penelitian skala pilot plant dan 4,90 pada produk pasar. Ada aroma penggeseran, penambahan gula dan asam sitrak yang sesuai dapat mempertegas aroma produk sirup yang dihasilkan. Aroma yang dihasilkan pada penggeseran sirup jeruk baby Java skala pilot plant tidak jauh berbeda dari aroma sirupnya. Aroma khas jeruk begitu tajam karena zat volatil yang sudah banyak menguap selama proses pembuatan sirup. Kemudian dilakukan penjelasan dengan penambahan air. F-nya ada rasa penggeseran. Produk sirup jeruk skala pilot plant menghasilkan rasa penggeseran yang manis, tidak banyak melesetkan rasa buah aslinya. Produk sirup komersial yang dijadikan sebagai sampel pembanding memiliki rasa lebih manis daripada sirup jeruk baby Java skala pilot plant. Selanjutnya ada kesimpulan. Pembuatan sirup jeruk baby Java skala pilot plant membutuhkan jeruk 73,51 kg yang menghasilkan sari buah 32,12 kg. Konsentrasi bahan tambahan yang digunakan
adalah fruktosa 100% dari 25 liter sari buah atau 32,12 kg, sukrosa 50%, asam sitrat 2%, dan CMC 1%. Pemasakan sari buah dengan suhu 80 derajat Celcius membuat bahan menerima panas selama 95 menit. Proses tersebut menghasilkan produk dengan pH 3,43, zat padat terlarut 55,1 derajat Brix, viskositas 29 cp, total gula 54,46%, vitamin C 0,23%, dan rendaman 79,63%. Berdasarkan hasil uji organoleptik, sirup jeruk baby java skala pilot plan tidak memiliki perbedaan yang nyata terhadap parameter warna sirup, rasa sirup dan pengenceran, serta aroma sirup produk komersial. Kemudian yang terakhir ada karakteristik sirup jeruk. Rasanya itu cerah, tajam, dan sangat manis. Warnanya adalah warna orange terang, teksturnya kental, aromanya aroma jeruk segar. Kegunaannya serbaguna dalam minuman, makanan penutup, dan hidangan. Bahan dibuat dengan jus jeruk asli, gula, dan air. Selanjutnya penyimpanannya tahan lama saat belum dibuka, lalu disimpan dalam lemari es setelah dibuka. Aspek gizinya, kandungan gulanya tinggi dan nilai gizinya rendah. Cukup, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ada ingin bertanya buat kelompok 10. Ya, boleh. Eh, apa tantangan terbesar dalam pembuatan sirup baby java dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, apa ada lagi? Saya, Ya, boleh. apakah ada bahan pengawet yang digunakan dalam sirup baby java dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas produk? Oke, pertanyaannya dicukupkan dulu ya. Dijawab. Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Lutfia. Tantangan terbesar dalam pembuatan sirup baby java adalah pada proses produksinya yang memakan waktu dan pengolahan bahan baku substrat. Proses manual pada stasiun preparasi dan ekstraksi membutuhkan waktu hingga 1042 menit untuk memproduksi sirup. Lalu untuk mengatasi tantangan ini dapat diterapkan teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisien dan mengurangi waktu produksi. Selain itu, diversifikasi penggunaan jeruk subgrade dapat meningkatkan nilai ekonomisnya sehingga menguntungkan petani. Apakah sudah terjawab? Sudah. Terima kasih, Abel. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Aul. Tadi pertanyaannya, apakah ada bahan pengawet yang digunakan dalam sirup baby java dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas produk? Jadi itu asam sitrat digunakan dalam pembuatan sirup jeruk untuk beberapa tujuan penting. Di antaranya yang pertama, ia berfungsi sebagai pengawet alami, mencegah pertumbuhan bakteri dan memperpanjang umur simpan sirup. Selanjutnya, asam sitrat menambah rasa dan aroma dengan menciptakan keseimbangan antara rasa manis dari gula dan keasaman yang diinginkan.
Selain itu, asam sitrat juga membantu menjaga stabilitas pH sehingga meningkatkan kualitas dan kesegaran produk akhir. Apakah sudah terjawab? Sudah, Cinta. Terima kasih. Sama. Em, mungkin cukup dari kelompok 10. Terima kasih atas waktunya dan pertanyaannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mau dilanjut atau di ini Kayaknya, Lanjut aja nggak apa-apa. Oh, di pause dulu. iya, saya nggak Pause cukup. dulu. Pause dulu aja, Ki. simpen nggak ya? Iya, Simpan.